lancar, kemudian ilmu kalian bermanfaat, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Berdoanya di dalam hati saja, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Ibu ulangi sekali lagi, kurang semangatnya. Sudah sarapan apa belum? Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, itu semangatnya. Semangatnya harus sama seperti hari Senin, walaupun hari ini hari Sabtu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah doa bersama. Kemudian hari ini juga Ibu sudah melihat absensi kalian pada kehadiran di WhatsApp grup kelas. Kemudian hari ini juga Ibu sudah melihat list kehadiran kalian pada Google Meet ini. Ada 16 siswa, 15 siswa yang sudah hadir, dan 1 orang siswa tadi memberikan informasi sedang tidak enak badan atau sakit. Nanti kita akan mengirimkan kegiatan pembelajaran kita secara japri melalui WhatsApp grup. Baik anak-anak, sambil menunggu teman kalian yang nanti akan bergabung, ada 1 orang lagi yang belum bergabung atas nama Sodik. Kita akan menunggu, mudah-mudahan dia dapat bergabung karena sinyal mungkin ya anak-anak ya. Sudah siap pembelajarannya, kita mulai? Bagus. Baik, silakan dibuka buku pendamping pembelajaran kalian. Tema 3. Apakah kalian bisa melihat yang Ibu share? Baik. Kegiatan kita mulai, Allah wabarakatuh. Kegiatan kita Iya, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 18 September 2021 akan segera kita mulai. Kegiatan pembelajaran hari ini adalah tema 3, benda di sekitar sekolah. Tema 1, aneka benda di sekitar. Pembelajaran kedua, muatan pembelajaran tematik bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama sehingga dapat tercapai, yang pertama adalah membaca wacana berjudul benda terbuat dari kayu. Siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan memahami musyawarah, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu dengan menjawab pertanyaan seputar musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah dengan tepat. Nah, anak-anak,
Untuk literasi, silakan kalian membaca dan mengamati wacana pada buku pendamping kalian tema 3 halaman 9 dengan judul Benda dari Kayu. Waktu kalian 3 menit dari sekarang. Silakan. Setelah kalian baca wacana tersebut, ternyata kita sudah bisa mengetahui. Ada yang bisa tahu nggak? Atau mungkin menyebutkan apa saja rangkuman yang ada di wacana tadi? Bulan mana Wulan? Bulan? Bulan? Iya, mana Bulan? Oh ini. Sehat ya nak ya? Ulang tahu nggak dari wacana tadi yang sudah dibaca apa kira-kira yang ada pada tersebut yang Bulan ketahui? Bentar lagi kita bergilir nih nanyanya sama Sahlan dan Sahal, sama Hilmi juga. Silakan Bulan, apa nak dari wacana yang tadi sudah dibaca tentang apa kira-kira? Ayo, tentang? Bulan, mana ini sayang? Halo, sudah bergabung ya? Oke, kalau tidak Wulan berarti yang lainnya. Siapa kira-kira yang tahu arti atau rangkuman dari wacana tadi yang sudah dibaca pada halaman 9? Siapa yang tahu? Sahal tahu? Firhan mungkin? Oh, jangan malu-malu. Biasanya vokal sekali, sekarang malu. Ayo. Silakan. Apa tadi? Tentang kayu atau proses pembuatan benda yang terbuat dari kayu. Ya, apa saja benda-benda yang terbuat dari kayu? Pensil. Pensil, benar. Berarti melihat gambar yang ada di wacana tadi. Ada gambar pensil, kemudian Kayu. pinter. Ini siapa ini? Sahal atau siapa ini? Oh ya, jadi silakan. Selain pensil, apa saja tadi yang dibicarakan pada wacana tersebut? Betul, kursi. Terus apa lagi? Meja. Oke, yang ada di gambar itu ada meja, kursi, pensil. Nah, sekarang Ibu mau tanya, benda apa saja yang terbuat dari kayu yang ada di sekitar rumahmu atau yang ada di dalam rumah kalian? Ayo, apa saja? Selain meja, kursi yang sudah disebutkan, apa nih? Hah? Lemari? Iya, betul sayang. Lemari, apa lagi? Apa? Lupa ya. Sering dipakai untuk istirahat ketika malam dan pagi. Kalau mau istirahat, ada bantalnya, ada kasurnya. Tempat tidur. Tempat tidur atau ranjang, betul. Ada yang terbuat dari kayu ya. Kenapa nak? Hah? Pintu. Jendela, ya benar, hebat anak-anak Ibu. Apalagi? Satu lagi. Jendela. Apa sih? Jendela sudah. Apalagi? Sapu. Apa sih? Sapu, gagang sapunya ya. Kalau sapunya terbuat dari ijuk, gagangnya yang terbuat dari kayu. Pintar, hebat. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 3. Semangat ini yang selalu Bu Ivani kangenin. Ya, semoga kita cepat bertemu ya anak-anak. Ya, baik. Dari tadi benda yang sudah kalian sebutkan yang terbuat dari kayu yang ada di sekitar kalian tersebut. Nah, sekarang Bu Ivani punya pertanyaan seperti ini. Nah, silakan dilihat Ivani.
Ada pertanyaan yang sederhana. Mengapa kayu dipilih menjadi bahan dasar untuk pembuatan benda? Mengapa kira-kira? Kenapa enggak kaca mungkin pakai tempat tidur? Pasti ada yang tahu, hanya saja malu untuk mengungkapkannya. Apa sayang? Kenapa? Iya, betul. Apa nak? Mudah dibentuk. Benar, mudah dibentuk sayang. Karena hanya dengan dipotong, kemudian pernis atau dihaluskan, kemudian sudah jadi lemari, sudah jadi meja, sudah jadi kursi dan lain sebagainya. Karena mudah dibentuk itulah mengapa kayu dipilih sebagai bahan dasar untuk sebagian besar benda yang ada di sekitar kalian. Dan satu lagi nak, apa kira-kira? Nah, ini dia yang paling utama. Apa? Apa sayang? Dapat bertahan puluhan tahun awet. Salah satu contohnya adalah kayu jati. Itu dapat bertahan puluhan tahun, tidak keropos, tidak dimakan rayap, ya, tidak roboh karena saking kuatnya. Iya, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Dari mudah dibentuk dan dapat bertahan puluhan tahun itulah yang dinamakan dengan kelebihan produk yang terbuat dari bahan kayu. Selain kelebihannya, semua benda pasti memiliki kelemahan. Apa saja kelemahannya? Nah, ini dia. Dari gambar ini kira-kira kalian tahu tidak kelemahannya apa? Api mudah. Betul. Apa ya? Mudah kebakar. Betul sekali, pintar. Apalagi? Mudah rusak. Mudah rusak. Mudah rusaknya karena apa? Mudah Gambar apa keropos. itu? Betul keropos. Karena apa? Siapa yang membuat keropos? Ada binatangnya itu nak? Oh iya betul. Ketani atau bahasa Indonesianya rayap, betul. Jadi ada kelebihan, ada juga kelemahan dari kayu atau benda-benda yang terbuat dari kayu. Yang pertama, mudah terbakar, ya. Walaupun kayu jati yang bisa bertahan 100 tahun, kalau sudah terkena api ya tetap terbakar anak-anak. Kemudian yang kedua seperti yang kalian sebutkan tadi, apa sayang? Betul, mudah dimakan rayap atau ketani. Iya, betul sayang. Dan tidak tahan air. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, berikut adalah beberapa contoh benda yang ada di sekitar kalian yang tadi sudah kalian sebutkan. Nah, sekarang kalian perhatikan pada gambar yang Bu Ivani berikan di layar kalian. Dari beberapa benda itu, ada yang belum kalian ketahui nggak bendanya? Yang mungkin asing nggak menurut kalian? Yang tadi ada di kosakata juga, ada di wacana yang literasi kalian baca. Gambar apa saja yang kalian lihat ada pada layar kalian? Kertas. Apa sayang? Lemari. Lemari. Apa lagi? Tadi udah disebutkan. Sekarang Bu Fani tes lagi nih. Apa lagi? Meja. Iya betul. Apa lagi? Iya. Kemudian? Pensil. Apa sayang? Oke. Pensil. Nah ada enggak gambar bagian atas sebelah kiri itu apa? Pensil. Pensil apa sayang? Ada yang tahu nggak gambar paling atas sebelah kiri itu tentang apa? Kertas. Iya betul, kertas. Nah, seperti yang Bu Ivani pegang ini, kertas atau seperti buku pendamping yang kalian pegang itu terbuat dari kertas. Bu, apa hubungannya Bu ya? Kertas dengan kayu. Hubungannya sangat erat sayang.
Ya, kertas ini yang kalian gunakan sehari-hari ini terbuat dari kayu, seperti wacana yang sudah kalian baca sebelumnya tadi. Jadi, prosesnya adalah di hutan kayunya diapain dulu, Nak? Dipotong. Iya, dipotong, ditebang. Setelah itu kayunya setelah dipotong, Dibawa. iya dibawa. Tapi ada sesuatu tuh supaya nggak lembab, supaya nggak dimakan ketani tadi harus diapakan? Kayu tadi atau yang berupa log-log itu potongan diapakan sayang? Jemur. Nah, lupa ya. Dijemur. Tadi sudah ada di wacananya. Setelah dipotong kemudian dikeringkan, dijemur agar kayunya awet. Kalau orang-orang Bali bilangnya tidak beseg. Tahu nggak? Biar nggak lembab, jadi kering kayunya. Nah, setelah kayu itu kering, kemudian diolah sayang di pabrik. Kayu itu dihaluskan sampai halus sekali, seperti butir-butiran cacah, butir-butiran pasir, saking halusnya. Kemudian ditambah lagi dengan cairan kimia sehingga membentuk bubur kertas atau pulpa. Minggu lalu sempat Bu Ivani sempat Bu Ivani beritahu tentang pulp sekilas. Iya, tentang bubur kertas. Belum jadi kertas, tetap masih harus diolah. Setelah jadi bubur kertas, kemudian dipadatkan. Benar, dipadatkan, tidak langsung jadi kertas. Prosesnya begitu panjang anak-anak, seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut. Setelah itu, setelah dipadatkan, mengalami proses kimia lagi, di dalam pabrik diolah lagi, baru dijadikan lembaran-lembaran kertas yang sekarang kalian miliki, yang kalian gunakan. Nah, sekarang Bu Ivani tanya, ada yang sering menggunakan tisu nggak? Ada yang sering menggunakan tisu? Pakai tisu? Pakai apa aja? Tisu untuk apa saja? Hidung. Membersihkan hidung. Betul. Apalagi? Membersihkan apa? Tangan, betul. Kalian tahu nggak bahwa tisu itu juga berasal dari kayu sayang? Prosesnya hampir sama seperti pada pembuatan kertas. Nah, prosesnya bahkan sangat panjang. Iya, sehingga kalian bisa menggunakan tisu tidak padat atau tidak sekeras kayu. Jadi karena diolah di pabrik dengan proses kimia sama seperti kertas, dia menjadi halus, bersih dan putih, kemudian bisa kalian gunakan. Nah, sayang sekali dari banyaknya penebangan pohon yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu hutan kita mengalami kegundulan anak-anak karena setiap tahunnya berdasarkan penelitian ya 15,3 miliar. Coba kalian bayangkan, 15,3 miliar pohon itu ditebang per tahun hanya untuk membuat pintu, jendela, lemari, kertas, dan tisu anak-anak. Sangat sayang ya, sangat menyedihkan. Kalau 15,3 miliar per tahun, berarti perharinya bisa kita hitung adalah 41 juta pohon sayang. Banyak nggak 41 juta? Banyak sekali. 41 juta per hari sayang. Pohon itu ditebang dan ukurannya tidak kecil ya. Kalian mungkin sudah lihat di televisi, di YouTube, pohon yang ditebang itu yang ukurannya hampir selingkaran tangan manusia dewasa seperti Bu Ivani kalau memeluk seperti ini. Itu ukuran pohonnya seperti itu, Nak, dan tumbuhnya itu pasti sudah bertahun-tahun, bukan baru ditanam langsung tumbuh, tapi sudah bertahun-tahun dan tidak ada penanaman kembali terkadang. Dan itu yang menyedihkan. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa sedih? Biar aja pohon ditebang. Kan nggak apa-apa, Bu, masih banyak pohonnya. Enggak, sayang. Kalau pohon
tidak ditanami lagi yang sudah ditebang, tidak ada penghijauan kembali, penanaman kembali, maka pohon lama-kelamaan juga akan habis. Dan yang paling berbahayanya adalah apa yang paling berbahaya? Kalau pohon-pohon itu gundul seperti ini yang terlihat di layar kalian, apa yang paling berbahaya dari itu? Kalau hujannya deras tuh, nggak ada yang nambung air, pohonnya udah habis. Nah, betul. Apa sayang? Angin kencang. Hah? Kenapa sayang? Kencang. Banjir. Banjir, anginnya kencang, benar sekali. Anginnya terlalu kencang karena tidak ada yang menghalangi jalannya angin. Iya betul, banjir, angin yang terlalu kencang ya bisa menyebabkan tornado, topan dan sebagainya. Apalagi yang sering karena tidak adanya pohon, tidak ada akar yang mencengkram tanah sehingga kalau hujan lebat tanahnya itu bisa bergerak ke bawah. Itu apa namanya? Ayo, masih ingat kan? Apa sayang? Apa? Longsor. Iya, betul sayang, tanah longsor. Dan itu yang membuat masyarakat kita takut. Takut nggak kalau ada tanah longsor atau banjir atau angin topan, angin tornado? Takut nggak? Apa seneng malahan? Ayo. Takut. Ulan takut nggak? Hilmi takut nggak? Ada yang seneng nggak kira-kira kalau ada banjir, ada tanah longsor, ada angin topan, angin tornado, ada yang seneng nggak kira-kira? Hore gitu, ada nggak? Mungkin ada? Enggak. Nggak ada, pasti takut. Iya, karena berbahaya untuk kita semua. Oleh sebab itu anak-anak, ketika masyarakat mengetahui adanya penambangan liar atau pemotongan pohon-pohon secara liar tidak ditanam kembali, masyarakat itu menjadi takut. Kemudian masyarakat ingin memberikan solusi yang terbaik tapi tidak tahu caranya seperti apa. Nah, caranya adalah seperti ini pada layar kalian. Coba perhatikan, pada layar kalian ada gambar apa sih di sana? Ada gambar apa, yo? Kelihatan nggak? Nama ngaji. Oh, ngaji ya sayang, bukan nak. Itu bukan kegiatan mengaji. Ya seperti orang kegiatan mengaji ya sekilas ya. Itu bukan kegiatan mengaji, tapi kegiatan apa? Kalau kumpul-kumpul kayak begitu, bapak-bapak, ibu kumpul membicarakan sesuatu. Kegiatan apa namanya? Kegiatan apa namanya? Kegiatan musyawarah, benar sekali. Kegiatan musyawarah sayang. Itu adalah gambar kegiatan musyawarah. Jadi bapak-bapak atau masyarakat yang khawatir akan penebangan liar itu mengadakan musyawarah. Musyawarah itu apa sih, Bu? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu arti musyawarah? Nah, arti musyawarah ada di sana. Mungkin kalian sudah sering tuh dengar musyawarah. Mau kemana Pak? Musyawarah. Mau kemana Bu? Mau ke sekolah. Ngapain Bu? Musyawarah. Nah, musyawarah itu apa? Musyawarah adalah, coba Sahlan, mana Sahlan? Sahlan, sayang? Dibaca coba, musyawarah itu apa? Ayo di layarnya. Apa sayang? Sahlan? Halo, Sahlan? Sahlan masih ada di sana sayang? Sinyalnya ya. Wulan boleh, Wulan mewakili Sahlan, boleh. Musyawarah itu apa, Nak? Adalah suatu sistem pengangkutan Putusan. Kita satu putusan yang disepakati bersama. Betul. Betul sekali. Mengikuti musyawarah yang Hebat. Iya. Tahu. Jadi mau jawab, aku mau jawab. Iya, betul. Apa musyawarah itu? Musyawarah adalah Iya, satu-satu ya sayang ya. Jadid mana Jadid? Ini Bu Ivani belum dengar suaranya Jadid dari tadi ini. Jadid sayang, musyawarah apa Nak?
Tadi Ulan sudah membaca, bagus. Sudah memahami. Sekarang Jadid. Apa Jadid? Pengambilan keputusan yang melibatkan sehingga harus keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh yang musyawarah. Betul sekali sayang, betul sekali. Jadi musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan hasilnya harus dilaksanakan oleh semua orang yang mengikuti musyawarah. Jadi nanti hasil musyawarah nggak boleh bilang kemarin nggak sepakat, nggak mau aku ngikutin hasilnya, melaksanakan hasilnya, nggak boleh seperti itu. Ya, kegiatannya harus mengikuti keputusan bersama ya anak-anak ya. Jadi musyawarah itu dilakukan oleh beberapa orang, baik perempuan maupun laki-laki, baik besar ataupun kecil. Anak-anak juga boleh musyawarah di sekolah untuk menentukan ketua, menentukan bendahara, sekretaris, kan kita biasanya melakukan itu sebelum awal pelajaran awal kegiatan tahun pelajaran. Kita selalu melakukan itu musyawarah kecil di sekolah. Harus semuanya sepakat. Dan hasilnya, musyawarah itu sendiri tertuang pada lambang garuda Pancasila. Ada Pancasila atau dasar negara kita. Sila keberapa? Sila keberapa sayang? Empat. Sila keempat. Iya, sila keempat. Di sana sudah tertulis sila keempat. Apa isinya sila keempat? Apa sih isinya? Sila keempat? Dalam permusyawaratan perwakilan, benar. Sila keempat pada Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat. Nah, anak-anak, dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kita sudah dapat mengetahui apa saja bahan atau bentuk benda yang bisa terbuat dari kayu. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa musyawarah dilakukan untuk mendapatkan mufakat atau hasil keputusan bersama, menyelesaikan suatu masalah dengan keputusan bersama. Ciri-cirinya tadi sudah kita berikan, sudah kalian sebutkan juga. Ciri-cirinya boleh berpendapat. Jadi semua orang boleh berpendapat, mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, mau pria, mau wanita, boleh berpendapat. Ya, tidak dibatasi dan tetap dalam musyawarah harus sopan. Kata-katanya harus sopan, pendapat yang dikemukakan juga harus sopan dan tidak bersifat individual atau kepentingan diri sendiri. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ini dia. Ada berapa gambar sayang? Ada berapa gambar? Ada 3. Coba kalian amati gambar di atas. Kalian coba pilih manakah dari 3 gambar tersebut yang merupakan kegiatan musyawarah dan bukan merupakan kegiatan musyawarah. Yang mana ya kira-kira ya? Kalau yang pertama kegiatan musyawarah enggak? Yang pertama kegiatan musyawarah enggak? Iya, kegiatan musyawarah. Iya, benar. Yang kedua? Tidak. Apa kegiatan apa yang kedua? Kenapa kok tidak? Nikah. Betul. Kegiatan yang ketiga apa? Musyawarah atau musyawarah, betul, musyawarah. Jadi dari 3 gambar yang telah Ibu berikan di sana, yang musyawarahnya ada berapa gambar?
Dua, ada dua gambar. Kemudian yang bukan musyawarah ada satu, benar, hebat kepada kelas 3. Berarti kalian sudah bisa membedakan apa yang dinamakan musyawarah dan bukan musyawarah. Baik anak-anak. Dari kegiatan hari ini dapat kita simpulkan bahwa pembuatan benda tadi seperti yang kita sudah pelajari bersama yang berasal dari kayu itu prosesnya begitu panjang, jadi tidak tiba-tiba dipotong kemudian ya seperti itu, ada prosesnya. Tadi kalian sudah memahami itu. Kemudian setelah itu musyawarah juga sudah kalian mengerti, juga sudah kalian amati bersama. Kalian sudah mengerti apa pemahamannya ya. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian hadir pada kegiatan hari ini. Anak-anak, di grup WhatsApp kelas Ibu berikan soal Google Form, hanya ada 5 tetapi mencakup seluruh kegiatan pelajaran hari ini. Silakan kalian setelah kegiatan ini bergabung di WhatsApp grup kelas kita, kemudian isi Google Form. Itu adalah soal latihan untuk kalian kerjakan yang nanti akan Ibu ambil nilainya. Kalian harus kerjakan sebaik mungkin ya, harus mendapatkan nilai maksimal. Baik, sebelum kita meninggalkan kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anak, sekali lagi ucapkan atas kehadirannya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sudah tergabung 2 Bapak asesor atau Bapak penilai ya, yang akan menilai kegiatan kita yang tadi sudah kita laksanakan bersama selama kurang lebih 35 menit. Nah, ya anak-anak ya. Nah, Bapak asesor yang hadir pada kesempatan hari ini adalah Bapak Nyoman Sudiarse dan Bapak I Gusti Putu Arimbawa. Boleh disapa sayang? Ya, selamat pagi Bapak. Boleh disapa sayang anak-anak, anak kelas 3 yang hebat. Selamat pagi Bapak. Ya, ini adalah anak-anak kami dari kelas 3 Bapak, Min 1 Buleleng. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, ini Husna. Anak-anak sayang, di-mute dulu ya. Mungkin Bapak asesor ingin menyampaikan sesuatu. Voice-nya di-mute dulu ya sayang ya, biar tidak mendengung. Selamat pagi anak-anak. Apabila ada lihat pembelajaran daring tadi luar biasa anak-anak. Ya, luar biasa. Terima Jadi kasih. anak-anak itu senang nggak belajar seperti ini? Senang nggak sayang? Terus mana lebih senang dengan belajar seperti yang kemarin kita berkumpul sama teman di sekolah, kemudian ketemu ibu guru di sekolah, tidak ketemunya seperti ini di layar kaca. Mana lebih senang anak-anak? Senangan mana? Nah, Ulan coba jawab. Gimana senangan sekarang pakai Zoom atau tetap muka ke sekolah? Ulan jawab Ulan. Ulan, sayang. Ulan. Oh. Ya Umi.
bisa. Boleh. Hilmi. Boleh ya. Mana lebih senang Zoom atau tetap muka ke sekolah ketemu teman-teman belajarnya? Di sekolah. Hah? Iya, tapi ini baik juga ya karena situasi ini sudah luar biasa inovasinya ya ibu gurunya, terima kasih. Terima kasih Ini Bapak. sudah inovasi yang di era sekarang ya, yang terbaru. Jadi di proses pembelajaran dengan menggunakan Zoom itu luar biasa, oke. Ya, yang pantau Terima kasih anak-anak Bapak. ini. Nanti kita kembali ke room itu kita mengadakan lagi penggalian data dengan Bu Wali ya Bu ya, Ibu Gange. Nah, beberapa Iya, yang Pak. kita pantau tadi di dalam proses pembelajaran. Bu, nah, untuk selanjutnya sekarang lanjut dengan kelas berapa Bu? Sekarang dengan kelas 5 Bapak. Ya, kelas 5. Kita langsung keluar dari sini atau link baru ya? Link baru Bapak dengan guru yang baru. Oh, nggih. Terima kasih Bu. Nanti kita ketemu. Oke, sama-sama Bapak. Mohon masukannya nanti. Semoga sehat selalu ya, jaga kondisi. Amin. Kesehatan ya. Oke. Ingat kita sehat selalu, nggih. Nana, ya silakan Ibu. Oke, Bapak. Oke. Oke, Bapak, terima kasih.